어디 갔다 왔어요? Assalamualaikum sobat spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan part 2 film drama Korea tahun 2005, dibintangi oleh Ryan, Simin Ah, Kim Sarang, dan Lee Ki-woo, dengan judul Love to Kill. Sebuah film yang menceritakan aksi balas dendam sang adik terhadap kekasih kakaknya yang telah berkhianat. Dan sebelumnya saya peringatkan karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Setelah kepulangannya dari kabur bersama dengan sang pengawal yaitu Boku, demi mencegah Eun-suk melakukan tindakan nekat, keluarga gadis itu menguncinya di kamar. Belakangan Jeon-sung masuk dan memberitahu pada Eun-suk bahwa semua yang dilakukan hanya akan menghancurkan karirnya yang telah dibangun. Namun Eun-suk ternyata tidak peduli. Ia langsung menuju kantor polisi dan di hadapan para petugas mengatakan bahwa apa yang dilakukan Boku sama sekali tidak ada unsur paksaan. Ketika berjalan keluar, mereka dikerubungi wartawan. Tepat saat itu Eun-suk memeluk pria itu. Eun-suk nampaknya benar-benar telah dimabuk cinta. Ia sama sekali tidak peduli bermesraan dengan Boku meski berada di tempat umum. Di saat yang sama, Eun-suk membatalkan pertunangannya. Hal ini membuat karirnya terancam tamat. Ketika sedang berada di dalam mobil, mendadak Boku meminta Eun-suk menceritakan tentang kekasihnya yang terdahulu. Sikap gadis itu langsung saja berubah. Demikian pula sang pengawal yang mendadak menjadi dingin dan mengatakan bahwa ia merasa bosan dengan Eun-suk. Langsung saja Eun-suk meneteskan air matanya dan patah hati melihat Boku melangkah pergi. Setelah melampiaskan rasa bersalahnya dengan minum minuman, Boku mendatangi kamar Minjo dan mengobrol dengan sang kakak. Meski awalnya menyatakan niat balas dendamnya telah tersampaikan, Boku tidak bisa menahan air mata dan menyelesaikan mengapa Minjo menyukai wanita sebaik Eun-suk. Eun-suk sendiri memutuskan untuk tidur sejenak di dalam mobil sambil berharap apa yang terjadi dengannya hanyalah mimpi. Saat bangun, ia memutuskan untuk menyusul Boku. Berkat informasi yang didapat, ia menyusul pria itu ke rumah sakit sehingga tabir kebenaran mulai terungkap. Di lain tempat, tidak ingin dirinya disakiti lagi, Dae-jong menelpon Jeon-sung dan meminta supaya direktur muda itu berusaha dengan segala cara untuk menghalangi percintaan Boku dan Eun-suk. Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan rahasia Boku yang sebenarnya. Scene memperlihatkan kebingungan sekaligus kesedihan tak terungkap pada Eun-suk. Air matanya tidak berhenti berderai mendengar pengakuan Boku sebagai adik Minjo. Ia langsung terduduk lemas di lantai. Di belakang mereka, Dae-jong mendengar semua percakapan tersebut dan hanya bisa tertegun. Tidak tega melihat kondisi Eun-suk yang mengenaskan, Dae-jong keluar dan memperkenalkan dirinya. Tidak hanya minta maaf karena sebelumnya sempat memeras, ia juga meminta sang artis memaafkan pengawalnya yang telah bertindak di luar batas. Bahkan niat Eun-suk untuk melihat kondisi Minjo dilarang oleh Dae-jong yang tidak ingin gadis itu semakin sakit hatinya. Kesal melihat Boku seolah tidak peduli dengan tindakannya, ketika berkaraoke Dae-jong akhirnya melihat kesedihan di mata pria itu. Setelah semuanya tertidur, baik karena kelelahan maupun mabuk, Boku mengambil keputusan untuk menyendiri. Di tempat lain, Eun-suk muntah-muntah akibat terlalu banyak memakan mie. Ketika kembali ke rumah, Eun-suk disambut oleh kemarahan ibu tiri dan dua saudaranya. Namun kali ini gadis itu tidak tinggal diam dan balas memarahi sang ibu. Rupanya ia telah tahu apa yang dilakukan ibunya pada Minjo dan menyebut bahwa Boku sengaja mendekatinya untuk membalas perlakuan yang diduga dilakukan Eun-suk pada kakak. Rupanya tidak cuma Eun-suk, belakangan Boku juga tahu kenapa gadis itu menolak membicarakan Minjo. Hal itu dibuka oleh pengakuan Dae-jong yang mengaku sempat memeras Eun-suk dengan ancaman bakal mempublikasikan foto mesranya dengan sang kakak. Sadar akan kesalahannya, Boku berlari ke sana kemari sambil berusaha menghubungi Eun-suk. Namun sayang, ponsel gadis itu ternyata dimatikan. Dengan panik sambil bercucuran air mata, pria itu akhirnya menyerah dan kembali ke rumah sakit. Siapa sangka Eun-suk telah lebih dulu sampai di sana dan melihat kondisi Minjo. Di luar rumah sakit, Jeon-sung menemui Boku dan minta maaf karena selama ini salah menduga apa yang terjadi. Menolak menerima Eun-suk kembali, pria berkacamata itu dengan tepat menebak
kalau sang pengawal yang disewanya itu benar-benar telah jatuh hati pada sang majikan. Tak lama kemudian Ensok kembali ke motel tempatnya menginap sambil berhujan-hujanan. Ensok terkejut ketika Boku muncul dan memayunginya. Ensok berusaha tidak memperdulikan Boku, namun sampai di kamar, gadis itu langsung jatuh pingsan. Beruntung Boku tidak meninggalkannya begitu saja dan sambil memeluk erat minta maaf pada gadis itu. Keesokan harinya saat kembali ke rumah sakit, Ensok terkejut melihat ranjang yang biasa ditiduri Minjo ternyata telah ditempati orang lain. Nasibnya benar-benar malang. Boku yang ditemuinya menolak untuk memberitahu keberadaan sang kakak, sehingga ia terus menunggu di depan rumah pemuda itu meski cuaca sangat dingin. Malamnya saat mendengar Ensok masih duduk di luar, Boku langsung bangun, menggendong gadis itu dan meminta Daejong untuk mau membiarkannya tidur bersamanya. Pagi harinya saat bangun, Ensok menemui Boku, namun Boku justru bersikap dingin dan menyakitinya. Dan karena hal inilah dan beberapa masalah lain dalam hidupnya, Ensok tertekan hingga membuatnya berlaku bagi orang kesurupan dan mengamuk di keramaian. Akhirnya Ensok dibawa ke kantor polisi. Berita tersebut langsung jadi santapan media massa. Beruntung keluarga Ensok muncul dan langsung menebusnya keluar. Sementara itu di tempat perawatan Minjo, Boku dikagetkan oleh sang kakak yang secara ajaib mulai sadar dan bisa mengenali lingkungan sekitarnya. Setahun telah berlalu, setelah karirnya berantakan, Ensok mendadak kembali populer setelah film yang dibintanginya kembali diedarkan. Ketika ditanya wartawan, Johnson sebagai pihak investor mengaku hal itu dilakukan murni dengan pertimbangan bisnis. Dalam perjalanan, mobil Ensok mogok dan berhasil dibawa ke sebuah bengkel. Siapa sangka di sana ia kembali dipertemukan dengan Boku yang bekerja sebagai seorang montir. Dari pria yang sempat meninggalkan Seoul selama setahun ini, bahwa Minjo telah meninggal. Kabar tersebut membuat Ensok lemas kehilangan akal sehatnya, hingga ia nyaris ditabrak mobil dan diselamatkan kembali oleh Boku. Ensok kemudian diantarkan Boku dengan mobil dalam perjalanannya. Sang mantan pengawal memintanya untuk bisa melupakan Minjo sambil mengatakan abu sang kakak telah ditebarkan ke laut. Karuan saja hati Ensok makin sakit karena ia tidak bisa mengunjungi makam pria yang begitu dicintainya. Pertemuan tersebut membuat perasaan masing-masing kembali tidak karuan. Boku yang masih berhubungan dengan Daejong akhirnya memutuskan untuk meminta gadis itu mau tinggal bersamanya. Sementara Johnson berusaha menghibur Ensok di sebuah bar dengan saksofon. Scene memperlihatkan hari berikutnya. Ensok kembali ke bengkel. Pada waktu itu, Ensok ngotot ingin mengambil kembali mobilnya dalam keadaan setengah mabuk, hingga akhirnya ia dicegah oleh Boku. Boku kemudian meminta gadis itu menunggu selama 3 jam. Sebelum berpisah, ia berpesan supaya Ensok tidak lagi bersedih atau minum minuman. Dari ucapan tersebut, Ensok akhirnya tahu apa yang dilakukan Boku tidak sepenuhnya berdasarkan balas dendam. Pemuda itu juga menyimpan perasaan yang sama dengannya. Namun nasib masih belum mau memisahkan mereka. Setelah kepergian Boku, gadis itu menemukan HP milik Boku di dalam mobilnya, yang di dalamnya terdapat foto diri Boku dengan Minjo, yang semula Boku katakan telah meninggal. Maka keesokannya Ensok langsung pergi ke tempat tinggal Boku. Di sana ia melihat Minjo dengan keadaan yang lebih baik. Keduanya pun saling menyapa dengan derayan air mata. Ensok memeluk Minjo dengan penuh cinta kasihnya. Namun lain hal dengan Boku, rasa cemburu membuatnya tidak dapat lagi tertahan. Boku menarik Ensok yang sedang memeluk sang kakak dan meminta gadis itu pergi. Bahkan dengan setengah mengancam, ia menyebut siap membawa Minjo menghilang lagi. Namun sikap Boku malah membuat keinginan Ensok untuk mengurus Minjo tambah menggebu. Dan keesokannya atas inisiatifnya, Ensok menyiapkan segala kebutuhannya sebelum kemudian ia membawa Minjo ke rumah di pedesaan miliknya. Boku yang melihatnya terkejut, namun hanya bisa terpaku tidak berdaya saat sang kakak dibawa dengan mobil gadis itu. Ensok berjanji akan merawat Minjo dengan baik. Berlalunya hari, perasaan Minjo mulai gelisah. Ia merindukan Boku. Berpisah dengan adik yang telah merawatnya ternyata membuat Minjo sedih juga. Namun kerinduannya terobati setelah melihat Boku datang di hari ulang tahunnya. Pertemuan kedua saudara kandung itu berlangsung mengharukan di kediaman Ensok, sehingga tanpa terasa air mata Minjo menetes. Perubahan sikap Boku saat berada di dekat Ensok sendiri bukannya tidak disadari oleh Daejong. Gadis itu langsung merebut minuman keras yang ditegak oleh kekasihnya dan berusaha menghabiskannya.
Bahkan ucapan pria itu yang mengaku merasa gembira karena Dae-jong ada di sisinya tidak membuat Dae-jong tenang. Setelah semuanya tertidur karena mabuk, Boku keluar dari rumah dan pergi ke sebuah pasar swalayan. Di sana ia bertemu dengan Eun-seok lagi. Sebuah kejadian membuat gadis itu sadar kalau Boku masih begitu memperhatikannya. Eun-seok meminta padanya untuk tidak datang lagi ke tempatnya. Dan sebaliknya, ternyata Eun-seok juga masih sangat mencintai Boku. Rasa cemburunya terlihat saat Boku membawa Dae-jong yang tertidur masuk ke dalam mobil. Eun-seok tidak dapat menahan air matanya. Di tempat lain, baik Boku maupun Dae-jong juga mengalami hal yang sama. Masing-masing merasakan perihnya rasa sakit hati akibat cinta yang tidak bisa terbalas. Sedangkan Jeon-sung, meski sang ayah dan keluarga telah memintanya untuk melupakan dan menghancurkan Eun-seok, malah memilih tetap memproduksi sebuah film baru sambil meminta supaya gadis itu menjadi bintang utama. Langkah tersulit bagi Jeon-sung adalah membujuk Eun-seok yang sibuk merawat Min-jo. Meski kondisinya mulai membaik, sikap Min-jo terhadap Eun-seok berubah. Rupanya pria yang sudah mulai belajar berjalan itu sadar kalau dirinya menjadi penghambat hubungan antara Eun-seok dan Boku, dan berulang kali bersikap kasar sambil menyuruh gadis itu pergi. Eun-seok sendiri kebingungan oleh perubahan sikap Min-jo. Bahkan berulang kali ia terluka akibat amukan Min-jo. Beruntung Jeon-sung melintas. Ia pun langsung menghampiri Boku dan marah padanya. Ia menganggap Boku sengaja menyiksa diri Eun-seok. Begitu tahu kabar tentang Eun-seok, Boku langsung memacu motornya. Dan setelah bertemu Min-jo, melihat dengan mata kepala sendiri, kondisi wanita yang dicintainya itu sangat mengenaskan. Saat berjalan pulang, terbukti betapa besar cinta Boku ketika dirinya memeluk Eun-seok yang nyaris tertabrak mobil. Bahkan Eun-seok menawari Boku untuk mati bersama. Dan keesokannya ketika mengunjungi Min-jo, Boku dikejutkan oleh kepanikan Eun-seok melihat sang kakak tidak membuka matanya. Gadis itu langsung pingsan saat dokter menyebut nyawa pria itu tidak bisa lagi diselamatkan dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saat terbangun, Eun-seok keheranan tahu dirinya telah berada di rumah, dan perasaannya makin kacau saat ketika sang ibu melarangnya kembali ke rumah sakit. Namun tekadnya sudah bulat, meski belakangan Jeon-sung juga hadir untuk membujuknya. Shin memperlihatkan Boku yang sedang bersama Min-jo hingga Boku tertidur di rumah sakit. Ia langsung terbangun saat merasakan tangan sang kakak membelainya. Sebelum pergi untuk selamanya, Min-jo sempat membisikkan sesuatu di telinga adiknya. Sampainya di rumah sakit, Eun-seok mendapati Min-jo telah meninggal. Eun-seok kembali pingsan untuk kesekian kalinya. Setelah sadar, gadis itu cuma bisa menyesali apa yang terjadi saat menatap foto pria yang pernah begitu dicintainya. Yang paling terpukul adalah Boku, yang merasa dirinya dikhianati sang kakak. Kembali ke sifat lamanya yang begitu gampang marah. Boku kembali teringat akan ucapan terakhir Min-jo yang meminta supaya Boku tidak lagi membuat Eun-seok menangis, karena gadis itu sangat mencintainya. Gara-gara melampiaskan amarahnya dengan memukul seseorang, Boku dibawa ke kantor polisi dan nyaris saja ditahan. Beruntung Dae-jong muncul untuk menebusnya. Sadar kalau hal tersebut dilakukan karena merasa bersalah atas kematian Min-jo, gadis itu meminta Boku untuk berhenti merasa bersalah. Cara yang digunakan Eun-seok lain lagi. Ia menutupi kesedihannya dengan berpura-pura gembira dan menerima cinta Jeon-sung. Namun belakangan gadis itu sadar apa yang seharusnya dilakukan dan akhirnya menyusul Boku yang berada di puncak gedung. Eun-seok menanyakan kabar Boku. Ia sangat khawatir jika Boku tidak baik-baik saja. Namun kedatangannya tidak disambut dengan baik. Boku terlihat sedang berusaha menghindari Eun-seok. Dan siapa sangka hati Boku tidak sekuat raganya. Ia kini lebih sering mabuk-mabukan. Bayangan Eun-seok tidak dapat jauh dari pikirannya. Di sisi lain, ungkapan terakhir Min-jo membuatnya merasa marah terhadap dirinya. Sebuah pesan perpisahan ia sampaikan kepada Boku bahwa ia menginginkan Eun-seok dapat hidup bahagia. Pada detik inilah Shin memperlihatkan rasa cintanya kepada Eun-seok yang begitu besar. Hari pun berlalu. Keadaan Boku makin parah. Bahkan hari ini ia harus dilarikan ke rumah sakit. Shin memperlihatkan kerinduan Eun-seok pada Boku yang membawa langkah kakinya ke rumah Boku. Saat itu Eun-seok tidak menyadarinya, hingga akhirnya teman Boku yang menyadarkan lamunannya. Dan dari sinilah Eun-seok menerima kabar jika Boku sedang dirawat di rumah sakit. Hari itu mereka pun bertemu. Betapa terkejutnya Eun-seok saat Boku mengatakan yang sebenarnya jika Min-jo mengetahui hubungan mereka. Bahkan Min-jo meminta pada Boku supaya dapat menjaga Eun-seok lebih baik darinya. Kini keduanya sudah saling menahan cinta yang tak dapat tersampaikan. Hari pun berlalu, mereka sudah tidak saling mencari. Namun di pagi hari,
Keduanya tak sengaja bertemu di tempat semayaman Minjo. Ansok menyampaikan permintaan maafnya dan berjanji tidak akan datang lagi. Dan pada hari itu keduanya pun berpisah. Sebelum kemudian Boku kembali datang kepada Ansok dengan menawarkan kegilaan bersama sebelum mereka benar-benar berpisah. Keduanya pun kembali bersama, saling menumpahkan kerinduan dan mengungkapkan cinta satu sama lain, saling bertanya dan menjawab masa lalunya. Ansok bertanya tentang balas dendam yang ia lakukan padanya. Boku mengakui bahwa tidak sepenuhnya hubungannya mereka karena balas dendam. Dan kemudian ia juga mengakui bahwa Ansok adalah cinta sejatinya. Rasa cinta itu datang di awal pertemuan mereka. Shin memperlihatkan ketidakinginan mereka untuk berpisah. Hal ini Boku dan Ansok lakukan di setiap datangnya hari yang baru, bahwa pertemuan mereka akan berlangsung sekali lagi hingga berlanjut hari esok, esoknya lagi dan lagi. Shin memperlihatkan kebaikan keduanya yang tak terbatas hingga tiba pada malam-malam berikutnya. Keduanya saling mengungkapkan rencana setelah berpisah, karena mereka telah berjanji akan hidup dengan baik tanpa saling mengingat satu sama lain. Namun siapa sangka laki-laki keduanya menolak untuk berpisah. Bahkan Ansok mengajaknya untuk melarikan diri bersama ke luar negeri. Boku dengan tatapan cintanya hanya dapat mengiyakannya. Namun tidak untuk keesokan paginya. Keduanya benar-benar berpisah. Keduanya menjalani hidupnya masing-masing. Ansok telah kembali menjadi artis ternama. Bahkan ia kembali menjalani hubungan cintanya bersama Jongsu. Dan sebaliknya Boku juga menjalani perannya sebagai montir. Ia berusaha menjalin hubungan baik dengan Daejong. Hingga hari-hari telah berlalu, Ansok dan Boku tidak pernah saling bertemu. Dan karena itulah akhirnya Ansok mendatangi psikiater. Tekanan dalam hidupnya membuatnya tidak dapat menjalani hidupnya dengan baik. Pertahanan rindunya tidak dapat disimpan dengan lama. Karena tidak lagi dapat menahannya, Ansok kembali menghilang. Jongsong mencari keberadaan Boku dengan panik. Ia mengajar Boku. Dengan marah, Jongsong mengatakan jika Ansok akhir-akhir ini pergi ke psikiater. Boku panik seketika. Dengan cepat ia pergi mencarinya. Tak lama setelah itu, ia menemukan Ansok terbujur kaku di antara tumpukan salju. Boku memeluknya dengan erat, membagi kehangatannya sesering mungkin sambil memanggil namanya. Hingga pagi pun datang. Keduanya kembali mengutarakan rindunya yang mendalam dalam diam. Boku sudah tidak sadarkan diri, sedangkan Ansok tersadar dalam kebahagiaan karena ia berada di pelukan kekasihnya. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe-nya, karena subscribe itu memang gratis. Dan tidak lupa untuk share, like, dan komen, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.